itu ada nasi goreng cabai hijau. Terus ini apa tadi? Nasi goreng kari Fonte. putih. Terus ini ada sausage, ada ya kayak splatter gitu. Terus ini ada jus alpukat with gulanya dan ada Milo. Milo makanan. Hari ini ulang tahun Eddie. Yeay. One hour later. Halo. Halo. Ini ada 4 pertanyaan. Itu ada 4 pertanyaan yang akan ditanyakan kita masing-masing. Ya. Ini seru-seruan ya guys. Ya. Pacaran itu kalau menurut pribadiku itu dua orang yang menjalin hubungan yang terikat terhadap apa, bukan soal hanya sebenarnya persepsi, ini pendapatku pribadi ya. Oke. Pacaran menurutku itu udah benar-benar bukan main atau seleksi segala macam. Kalau seleksi itu pas PDKT-annya baru seleksi, tapi kalau pas pacaran itu bukan seleksi lagi, tapi itu udah benar-benar meyakinkan diri dan meyakinkan diri dan mematangkan diri untuk jauh lebih baik, kan gitu ya. Pokoknya pacaran itu bagiku itu sebuah perkembangan, mempersiapkan untuk masa depan. Udah, itu aja. Jadi menurutku pacaran itu ya hubungan antara dua orang yang saling percaya, mengerti, dan komitmen. Oke, Dan boleh lah. saling apa namanya, menghibur juga gitu loh. Ya, Teman Ngerti. kesah gitu. tapi di dalam keluh kesah tersebut timbullah sebuah solusi. Iya, solusi. Oke. Kesah, nangis. Oke. Dia aku ada perubahan pandangan soal relationship. Oke. Kalau aku pribadi ya, Ya. ini kan Catherine ini itu kan alumni Santo Thomas 1 Medan. Sebelahnya sekolahku pribadi SMA Santo Thomas 2 Medan. Itu tetanggaan tahu. Jadi gedungnya itu depan-depanannya sebenarnya. Cuman pas kuliah baru ketemu gitu loh. Dan juga kebetulan kami beda stambuk. Dia stambuk 2022, aku 2021 gitu. Jadi aku lebih duluan tamat. Cuman aku bedanya di stambuk 22 itu aku bisa kuliah ketemu sama dia karena aku nganggur setahun. Jadi yang aku banggakan dari dia itu adalah di selama perkuliahan kami itu bertemunya itu di BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Kami bertemu di situ berorganisasi, dan aku yang pertama kali membuat salut adalah dia yang mengajak aku ngobrol duluan. Dia nanya, "Bang, abang alumni Santo Thomas 2 ya?" Dari situ kayak, wih, ada cewek nih berani ngajak ngomong laki-laki, bahkan dibilang belum kenal pun, cuman tahu hanya Santo Thomas 2 kan gitu, belum tahu namanya gitu. Itu yang pertama. Kedua, masuklah ada momentum bahwasannya anak BEM itu mengumpulkan IP. Ya pokoknya dia juga membawakan hal yang positif lah sama aku juga gitu. Banyaklah perubahan, sangat-sangat signifikan lah
yang positif ke diriku pribadi begitu. Dia tuh pekerja keras gitu. Terus itu kalau udah ngerjain sesuatu itu serius gitu, sekali dipegang maunya totalitas, jadi kayak gak nanggung-nanggung gitu. Jadi itu yang pertama kali aku lihat waktu kita pertama kali ngadain program yang minat bakat itu, Ya, yang pekan pekan olahraga, yang pekan olahraga di kami kan ikut sebagai panitia itu di Polhum. Nah, di situ kami satu divisi waktu itu. Jadi aku benar-benar ngeliat lah gimana dia seriusnya untuk mengerjakan itu. Bahkan dia lebih serius dari ketua bagian perlombaan kami sendiri. Jadi di situ aku kayak, wah ini orang keren gitu, kayak bertanggung jawab gitu. Padahal sebenarnya itu bukan tanggung jawab dia sepenuhnya untuk ngehandle tim kami, tapi dia ngambil bagian di tim itu dengan serius gitu. Dia hanya anggota biasa bahkan kayak kami. Terus itu dia ngomongnya lembut gitu. Kalau aku pribadi sebelum pacaran ya, kami tuh pacaran itu mulai dari semester 4 dan sekarang udah semester 6 akhir. Jadi sebelum pacaran itu dari semester 1 sampai semester 3 itu aku semester 1 itu masih masa perkenalan di dalam dunia perkuliahan, karena benar-benar pada saat itu aku nggak, pada sebelumnya itu aku nggak ada niat kuliah kian. Nah cuman tiba-tiba karena teman-teman berkuliah semua dan melihat juga orang tua, ya udahlah aku kuliah gitu. Dan aku mengambil langkah itu bukan kayak langkah pasrah. Nah, jadi aku ambil langkah kuliah, masih perkenal, tapi itu flat ya. Flat itu yang dimaksud tuh ya semester 1, semester 2, semester 3 gitu aja. Kuliah, pulang, nugas, kuliah, pulang, nugas. Ya gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada yang kayak berpengaruh kali gitu. Bahkan dari semester 1 sampai semester 3 aku mentok-mentok cuman jadi ketua kelas. Kalau di dalam perkuliahan namanya komisaris. Iya Gitu. betul. Jadi aku dari semester 1 sampai semester 3 cuman mentok-mentok di komisaris. Jujur, dia mungkin saksi mata, saksi hidup di dalam perkuliahan ya, di dalam kampus. Relasiku seluas apa? Bukan hanya ekonomi aja, bukan hanya semester adekan, bukan hanya semester kakak kelas, bahkan orang-orang di fakultas, dosen segala macam itu banyak kali udah kenal aku. Dan bukan hanya ekonomi aja, bahkan orang-orang teknik, orang-orang pertanian, semua fakultas bahkan universitas udah ada aku kenal beberapa orang. Dan yang ku kenal puji Tuhan yang memang orang-orang yang ada pegangan, ibaratkan ada power lah di perkuliahan tersebut gitu. Itu yang pertama. Tapi bukan soal karena dia makanya aku bisa berkembang, karena ini anaknya orangnya introvert juga ya. Gak ada juga relasinya pada sebelum pacaran. Nah, kenapa aku bisa berkembang? Paling dia orang introvert, karena dia adalah motivasiku dalam kayak aku membangun relasi gitu, karena kami kan anggota BEM barengan. Nah, dan jujur sekarang aku udah fix mau pelantikan jadi wakil ketua BEM. Jadi wakil ketua BEM berawal dari komisaris biasa, masuk semester 4 jadi anggota BEM, dan sekarang semester 6 naik jadi wakil ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi itulah sebuah perubahan yang menurutku itu udah besar gitu. Dari anggota yang mahasiswa biasa, sekarang orang berpengaruh di satu fakultas. Bahkan kita bisa lihat urutan ada di kantor dekan, urutan dekan dan urutan ketua wakil ketua BEM itu sederajat, setara. Maksudnya setara itu jadi ruang diskusi, bahwasanya dekan dan ketua wakil ketua BEM itu diskusinya dengan dekan, bukan dengan dosen lagi, tapi langsung dekan, petinggi fakultas gitu. Tapi gini ya guys, jangan ada berpikiran kayak ini kayak pacaran kali nih orang tuanya nggak dipikir, bukan. Ini yang dimaksud itu
orang tua adalah memang suportif, motivasi itu udah pasti, itu nggak usah dipertanyakan lagi. Still number one. Iya, kalau itu memang udah nomor satu. Yang dibahas di sini adalah Q&A ini adalah orang selain keluarga Ya. gitu. Sebelum dan setelah pacaran. Iya, karena kan dia bukan bagian dari keluargaku. Iya. Cuman Ini hanya tentang kita. ini adalah tentang hubungan yang membawaku berkembang di luar dari keluarga. Karena belum tentu guys, keluargaku tahu rasa sakitnya bertugas gimana, rasa sakitnya kuliah gimana, rasa nahan ngantuknya dari jam 8 sampai jam 8 malam kuliahnya gimana. Kan belum tahu. Orang tua kan kita nggak tahu, orang tua kita di rumah bekerja juga sibuk kan gitu. Nah, Sama kayak kita juga nggak tahu orang rumah juga gimana kan kisahnya gitu. mereka. Jadi kayak orang tua nggak tahu kita juga nggak tahu orang tua gitu. Jadi kita hanya untuk meluruskan bagaimana pandangan orang tua di luar sana terhadap orang yang berpacaran ini. Nggak semua kok tentang hal yang negatif gitu. Itu sih buktinya ada perubahan dari sebelum sampai sesudah begitu. Aku itu kan tadi introvert ya orang. Jadi dulu itu dari semester 1 sampai semester 3 itu aku orangnya kupu-kupu kayak kuliah pulang. Jadi benar-benar kayak mana ya, ke kampus itu cuma belajar udah habis itu pulang. Dan teman-temanku juga ya itu aja gitu loh. Jadi itu sebelum pacaran. Jadi setelah pacaran itu perubahan yang paling signifikan itu adalah soal teman-temanku yang makin banyak gitu, karena dari relasi Edi juga kan kayak ngenalin terus pengetahuan soal berorganisasi juga aku tahu banyak dari Edi, karena dari semester 1 ke semester 3 sebelum aku ikut BEM itu aku nggak ada ikut organisasi apapun, benar-benar gak ada, dan namanya juga kuliah pulang. Jadi aku ada banyak lah dapat dari ngobrol sama Edi itu soal gimana berorganisasi, apa yang dia dapat di tongkrongannya dengan abang-abang cutting yang membahas soal organisasi bla bla bla, tentang dunia kampus sebenarnya itu gimana, tentang perkuliahan gitu ya. Apa yang dia dapat dari abang atau kakak tingkat itu juga yang disampaikannya ke aku, jadi aku ada banyak tahu lah soal itu gitu. Politik kampus juga, Ya, soal politik kampus gitu-gitu. Banyak hal lah. Itulah perubahan yang paling signifikan. Terus kalau perubahan lainnya, ya aku rasa kehidupan kampusku itu dulu kayak biasa aja sih. Ya biasa aja. Kayak nggak biasa kali juga, karena ada teman-temanku seru-seru kok. Saya teman-temanku ada, cuman kayak ibaratnya itu setelah pacaran itu sekarang lebih berwarna. Asik. Sekarang aku semester 6. Kami semester 6. Aku pribadi semester 6 itu harusnya mata kuliahku inilah di semester 6 inilah mata kuliah terakhir. Karena di semester 6 ini aku sudah menyelesaikan 137 SKS. Jadi targetku pada tahun ini itu aku harus menyelesaikan seminar proposal sempro. Dan pada tahun depan di paling lama bulan 3, mau tanggal berapa pun terserah, intinya bulan 3 aku harus sidang. Harus, itu target. Ya. Terus pada tahun 2026 aku bakal tes CPNS. Amin. Setelah aku udah sempro bulan 12 paling lama, baru bulan 3 paling lama sidang, selesai sarjana. Di tahun 2026 juga aku tes CPNS gitu. Itulah targetku ke depannya, dengan dukungan yang pertama sudah pasti keluarga, orang tua, abang, saudaraku, abang-abangku, itu udah pasti. Mereka adalah support system terhebat, terbaik. Mereka motivasiku lah pokoknya untuk mengejar ini semua. Terus ini motivasiku karena aku mau
menyelesaikan lebih duluan lah, karena jujur mata kuliahku lebih duluan habis guys daripada Catherine. Bukan karena dia lambat ya, tapi ada momennya kemarin aku ada itu, kami kuliah itu semester pendek namanya, aku ambil semester pendek, nah dia tidak gitu. Oke, ya itu sih targetku ke depannya untuk perkuliahan ya. Pertanyaan tadi kan perkuliahan kan, ya perkuliahan, untuk perkuliahanku itu. Kalau untuk aku itu target ke depan ya kurang lebih sama, karena aku memang lebih banyak lah sisa mata kuliahnya, karena aku memang gak ngambil SP waktu itu. Mengambil SP karena aku ikut-ikut teman sih, ikut-ikut teman. Karena kalau aku ngambil SP sendirian, terus aku jadi pelongok dong, gak ada temannya. Ya kembali Aku takut gitu loh, gak ada teman ngobrol gitu. kembali ke yang tadi guys, dia orangnya introvert. Iya, pasti krik-krik nggak sih? Lancar Iya, dan lancar. dipertanggungjawabkan. Cepat juga sih, termasuk hitungannya. Cuman memang nggak secepat ini gitu kan. Jadi ngambil SP. Ya itu juga selesai PKL juga untuk tahun ini. Habis itu pikirin judul, sempro, dan lain sebagainya. Pokoknya 4 tahun itu harus sudah paling lama. 4 tahun itu harus sudah paling lama. Semoga Edi itu panjang umur, Amin, sehat selalu, amin, semakin kuat amin, menghadapi segala tantangan dalam hidup ini, karena udah pasti bakal banyak tantangan. amin, amin. Makin kuat, udah itu makin taat sama Tuhan, dan sayang sama keluarga dan orang-orang sekitar. 5 dan 2026 nanti benar-benar minta tolong dan butuh dukungan dari orang abang-abang, mama dan bapak. Support terus, karena tujuanku cuma satu, cepat tamat, bukan hanya untuk diriku pribadi tapi untuk bapak, untuk mama juga, terutama untuk abang atur, biar bisa aku juga mendukung abang cepat nikah ya. Amin, 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 amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Amin. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, Share share, dan komen. semuanya lah pokoknya, buatlah situ ya. Oke. Terus apa lagi? Oh, saksikan nanti, siapa tahu ada konten-konten lain kan. Mungkin isi konten selanjutnya bukan hanya sama Catherine, mungkin bisa saja jadi sama abang, Ya, sama mama. kolaps dengan King Arthur. Ini menjadi cerita, kenangan, dan pembelajaran bagi kami dan bagi yang nonton. Oke, terima kasih guys. Bye bye. Menikmati, bye bye. Bye bye semuanya.